Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Trisetiani. Saya dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi E. Nah, untuk memenuhi tugas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai MUI dan metode istinbat hukum. MUI merupakan sebuah lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah sejak tahun 1975 dan bersifat semi formal. Sejak saat itu, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa baik yang diminta oleh seorang individu, kelompok maupun pemerintah. Sedangkan posisi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini tidak termasuk di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Nah, sumber pengambilan hukum atau istinbat hukum MUI. Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa sebagai organ pelaksana MUI dalam berfatwa tidak melepaskan diri dari pedoman berfatwa yang telah digariskan MUI secara umum. Pedoman fatwa tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1976. Kemudian pedoman tersebut mengalami revisi beberapa kali. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 18 Januari 1986 Masehi. Revisi kedua pada tanggal 2 Oktober 1997 yang tertuang dalam SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor U596-MUI garing 19/1997 dan revisi ketiga atau terakhir dilaksanakan pada tahun 2001. Berdasarkan revisi yang terakhir, terdapat 3 pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam memberikan fatwa, yaitu pendekatan nas qot'i, qauli, dan manhaji. Pertama, pendekatan nas qot'i. Inilah pendekatan yang pertama kali dipergunakan baik dengan cara merujuk kepada nas Al-Quran maupun Sunnah. Akan tetapi pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan dapat dirujuk kepada nas, sebab jumlah nas itu tetap, sedangkan jumlah dan jenis persoalan yang dihadapi teruslah bertambah dan berkembang. Pendekatan ini menghasilkan hukum-hukum yang qot'i, yang oleh MUI disebut al-ahkam al-qot'iyat. Yang kedua, pendekatan qauli yang dilakukan dengan cara merujuk kepada aqwal ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar atau al-kutub al-muktabaroh. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab yang muktabar yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dan terus berkembang sampai akhir zaman. Apabila dalam kitab-kitab tersebut terdapat suatu pendapat atau beberapa pendapat yang sama, maka diambillah pendapat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akan tetapi apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka dicarilah titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka ditempuhlah metode tarjih yang menetapkan mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat dalilnya atau rajih. Tarjih dilakukan dengan pendekatan lintas mazhab atau muqaranah al-mazhabi dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih al-muqaron. Mereka bebas memilih dan melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat imam mazhab yang ada tanpa terkait pada salah satu di antara mereka. Dengan demikian, maka telah melakukan takayur atau seleksi atas pendapat-pendapat yang ada dan pada akhirnya menghasilkan talfik. Langkah seperti ini dapat dikategorikan sebagai ijtihad tarjih. Kemudian yang ketiga, pendekatan manhaji dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu apabila pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Apabila masalah tersebut tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kitab-kitab yang muktabar, maka ditempuhlah pendekatan istinbati atau ijtihad menggunakan metode bayani, taklil
qiyasi, istisani, ilhaqi, istisani, dan syad az-zariyah. Dengan demikian, terdapat 4 metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam melakukan istinbat hukum. Pertama, metode bayani, yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Kedua, metode ta'lil, yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan penalaran dengan cara meneliti ilat. Dalam aplikasinya di lapangan, Majelis Ulama Indonesia menggunakan 3 metode, yaitu qiyas, istisan, dan ilhaq. Qiyas digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah atau furu' dengan cara menyamakan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, baik dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ashal. Di antara fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan dengan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dilarang dengan cara menyamakan atau qiyas hukum narkotika, yaitu furu' dengan hukum khamr, yaitu asal. Sebab antara keduanya terdapat persamaan ilat, yaitu sama-sama mempunyai sifat memabukkan dan merusak. Begitupun dengan istisan, juga dipergunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Yang dimaksud dengan istisan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum. Di antara fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan dengan menggunakan metode ini adalah fatwa wasiat menghibahkan kornea mata dan fatwa tentang pengambilan dan penggunaan katup jantung. Ilhaq dilakukan apabila persoalan tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab muktabar, tetapi hanya terdapat padanannya saja, maka ditempuhlah metode ilhaqi. Metode ilhaqi dilakukan dengan cara menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar. Di antara fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang salat dalam satu masjid yang bertingkat. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1983. Yang ketiga, metode istislahi, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi acuan adalah kemaslahatan umum atau mashalih al-ammah, bukan kemaslahatan pribadi atau individual. Yang keempat, metode syad az-zariyah, yaitu menutup jalan ke arah terjadinya mafsadat yang pada asalnya boleh. Di antara fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang standarisasi fatwa halal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.